Wanita terkaya akhirnya menemukan putra kandung yang hilang selama 20 tahun. Namun, untuk menguji putranya, apakah dia memilih kasih berdasarkan kekayaan, dia memutuskan untuk menyembunyikan identitasnya, menyamar sebagai petugas kebersihan untuk bertemu putranya. Namun, ketika putranya mengetahui ibunya akan bertemu di Hotel Bintang 7, dia langsung merasa sangat bahagia, karena dia merasa ibunya akan mengajak bertemu di tempat yang sangat mewah ini, pasti adalah seorang miliarder. Namun, saat dia membuka pintu, yang dilihatnya adalah seorang petugas kebersihan, yang membuatnya merasa sedikit kecewa, dan pemuda itu tidak percaya bahwa petugas kebersihan ini adalah ibunya. Sampai wanita itu mengeluarkan tes DNA, barulah dia percaya bahwa orang itu adalah ibunya yang sebenarnya, meskipun tidak seperti yang dia bayangkan. Namun, setelah 20 tahun menjadi yatim piatu, sekarang akhirnya dia memiliki keluarga. Pemuda itu juga sangat senang di dalam hati. Dia tidak merasa malu dengan pekerjaan ibunya. Justru dia berjanji kepada ibunya, dia akan berusaha keras untuk menghasilkan uang agar ibunya hidup dengan baik. Namun saat itu, pemuda itu menyadari bahwa pesanan makanannya hampir melewati batas waktu, dan ibunya melihat situasi itu lalu menyuruhnya untuk pergi bekerja terlebih dahulu. Jadi pemuda itu terpaksa pergi mengantarkan makanan terlebih dahulu. Namun saat dia baru keluar, dia malah bertemu sekelompok profesional elit yang menuju kantor. Pemuda itu belum pernah melihat pemandangan seperti ini. Langsung saja membuatnya terkejut. Tanpa dia sadari, orang-orang ini adalah anak buah ibunya. Saat itu, petugas kebersihan melepas seragamnya, dan tiba-tiba berubah menjadi seorang CEO wanita yang penuh karisma. Direktur Kiao, yang Anda pesan untuk tuan muda, dengan nilai 50 miliar, kapal pesiar mewah pribadi, akan tiba di pelabuhan dalam 7 hari. Tidak tahu apakah dia akan menyukainya atau tidak. Direktur Kiao, Anda adalah salah satu konglomerat terkemuka di dunia. Ketua Marriott Group, kekayaan Anda sudah melebihi triliunan. Mengapa Anda menyembunyikan identitas Anda? Dunia begadang, tapi sang direktur wanita berkata, jika ingin mewarisi kekayaan triliun miliknya, harus melewati ujiannya. Sementara itu, pemuda itu sedang berusaha keras, mengantarkan pesanan makanan yang hampir terlambat. Namun, dia hampir bertabrakan dengan sebuah mobil mewah. Jadi, pemuda itu dengan marah mempertanyakan dia, bagaimana kamu mengemudikan mobil ini? Namun, detik berikutnya, wanita cantik berkaki jenjang turun dari mobil, dan ini membuat mata pemuda itu terbelalak. Kemudian wanita itu menyatakan, pesanan makanan di tangan pemuda itu adalah miliknya. Impian 900 juta pria. Tolong berikan ulasan yang baik. Terima kasih. Bantu saya melakukan sesuatu. Saya akan memberikanmu 1 juta. Berapa banyak? Saya hamil. Perlu mencari ayah untuk anak ini. Asalkan kamu setuju berpura-pura menjadi pacar saya. 1 juta ini adalah milikmu. Kamu mengemudikan mobil yang begitu bagus. Mencariku sebagai ayah untuk anakmu. Saya hanyalah seorang pengantar makanan. Tidak punya uang dan latar belakang. Yang saya lihat adalah kamu baik dan ramah. Pasti bersedia membantu orang lain. Uang ini cukup untuk memperbaiki keadaan kualitas hidup saya dan ibu saya. Mendapatkan anak yang baik secara gratis. Saya juga tidak rugi. 1 kata sudah cukup. Ying Sui. Wah, ini bukan Tuan Muda He yang melamar 99 kali. Apakah ini Tuan Muda He yang gagal? Ini sudah yang ke-100 kalinya. Tuan Muda He kepada Nona Ying Sui. Dia memang cukup terobsesi. Ying Sui. Jadilah pacar saya. Perkenalan sedikit. Ini pacar saya. Pacar? Bukankah dia hanya seorang pengantar makanan? Ying Sui, jangan bercanda. Dunia begadang. Kamu adalah putri keluarga baik yang terhormat. Benarkah kamu ingin mencari pacar pengantar makanan? Keluarga baik ke depannya. Masih ada muka untuk bergaul di kalangan atas lonceng. Siapa yang bilang dia pengantar makanan? Dia bisa menjadi keturunan keluarga tersembunyi Kyoto. Keluarga He yang biasa saja. Bahkan tidak layak untuk membawakan sepatunya. Kapan saya menjadi keturunan keluarga tersembunyi? Tidak mungkin. Mobil ini, pakaian ini, bukan pengantar makanan, lalu apa? Itu hanya penyamarannya. Dia mungkin hari ini pengantar makanan. Besok dia bisa jadi tukang servis mobil. Biasanya dia suka bermain cosplay. Betul kan? Ini juga bisa. Sementara itu, si anak kaya tidak ingin berbicara banyak dengan mereka. Dia langsung mengancam bahwa besok dia akan memberikan wanita itu mengirimkan mas kawin lebih dari 100 juta dan melamar wanita itu. Jadi dia bertanya kepada pemuda itu,
Apakah berani bersaing dengannya? Siapa yang mas kawinnya lebih tinggi? Siapa yang akan menjadi pacar wanita itu? Setelah mengatakannya, dia pun berbalik dan pergi, mengandalkan kekuasaan dan pengaruhnya. Begitu sombong, tidak heran kamu tidak menyukainya. Ngomong-ngomong, tentang mas kawin besok, sudah diatur, kan? Belum, tidak ada. Saya pikir kamu sudah mengaturnya. Lalu bagaimana dengan mas kawin besok? Saya tidak punya uang. Kamu punya. Kamu adalah keturunan keluarga tersembunyi di Kyoto. Lagi pula tidak ada yang tahu. Kamu bisa menyamar saja. Dengan penyamaran seperti saya, apakah ada yang bisa percaya? Ini mudah. Kamu pergi saja, beli barang palsu di pasar barang antik, untuk menyamar sebagai barang langka. Lagi pula tidak ada yang akan tahu mana yang asli. Apakah ini bisa dilakukan? Dunia begadang. Dunia begadang. Ada saya yang menjamin kamu. Apa yang kamu takutkan? Tapi kamu harus ingat, di mana mas kawin yang kamu beli, harus cukup berharga. Jika tidak, orang tuaku tidak akan setuju aku bersamamu. Barang palsu pun harus bisa menipu aku. Sudahlah. Pertama, belikan ibuku sesuatu yang enak. Pasti kamu capek, kan? Ini semua adalah yang aku rasa sangat enak. Kamu harus mencobanya dengan baik. Seharusnya tuan muda yang memiliki kekayaan triliunan hanya bisa makan ini perut besi. Anakku yang malang. Kenapa kamu tidak suka? Suka. Yang disukai anak, ibu juga suka. Tapi saat itu pemuda melihat dunia begadang, sebuah mahkota yang sangat cantik. Jadi dia bertanya kepada ibunya, ini apa? Tapi ibunya berkata ini adalah barang yang tidak berharga. Jika suka, ambil saja. Tidak ada konteks yang jelas untuk diterjemahkan. Dan pemuda itu berpikir, mahkota ini dibuat dengan sangat halus, cocok untuk dijadikan mas kawin. Dengan cepat, hari berikutnya pun tiba. Di pesta ulang tahun wanita, anak kaya juga tiba tepat waktu di lokasi, dan membawa mas kawin yang berharga. Mas kawin yang diberikan, hadiah pertama, master merek mewah teratas dari negara cantik, gaun pengantin yang dibuat khusus dengan tangan. Hadiah kedua, museum pribadi Inggris yang besar, mahkota koleksi. Hadiah ketiga, properti ditambah uang tunai. Ini hampir 200 juta. Mas kawin, ya, apakah masih ada waktu untuk memiliki seorang putri sekarang? Dengan dukungan keluarga He ini, keluarga Bai juga akan memanfaatkan kesempatan ini. Tentu saja, selama Ying Sui menikah dengan keluarga He kami, tentu saja harus memperhatikan keluarga Bai. Di kemudian hari, menyinggung keluarga Bai di Longcheng, sama saja dengan menyinggung keluarga He. Dengar tidak? Iya. Di kemudian hari juga harus meminta perhatian kepala keluarga Bai, untuk lebih memperhatikan keluarga Zhao kami, dan juga keluarga Chen saya. Baiklah. Tuan muda He, Anda benar-benar terlalu sopan. Sudah lama menganggap Anda sebagai orang sendiri. Hahaha, jika Ying Sui menikah denganmu, itu benar-benar kehormatan bagi keluarga Bai. Benar. He, tidak, menantu yang baik. Hehehe, 7111. Ying Sui, kenapa kamu masih tertegun? Oh iya, Ying Sui, kenapa tidak terlihat? Yang kemarin itu, pembawa makanan yang tidak berguna itu, tidak berani datang. Siapa bilang saya tidak berani datang? Siapa ini? Sangat asing. Belum pernah terlihat di kalangan atas. Selamat pagi, Paman. Nama saya Chen Qi. Saya adalah pacar Ying Sui. Hari ini datang untuk memberikan mas kawin. Apa situasinya? Apakah ini berkaitan dengan tuan muda He yang merebut istri? Kamu ini tidak berguna. Kamu benar-benar berani datang ya? Datang untuk melihat. Saya memberikan 3 mas kawin untuk Ying Sui, bernilai 200 juta. Apa mas kawinmu? Apa itu 3 atau 6 lapis? Saya tidak seberlebihan kamu. Mas kawin saya, Ye Gu, itulah dia. Ini adalah permata terbaik di dunia. Mahkota ratu. Bukankah ini barang milik kerajaan Inggris? Dengar-dengar ini adalah barang favorit ratu. Harta yang tak ternilai. Dia tidak mungkin benar-benar keturunan keluarga tersembunyi, kan? Untung saya sudah memeriksa informasi sebelumnya. Barang palsu ini adalah tiruan mahkota ratu. Namun, mahkota yang asli adalah barang koleksi pribadi kerajaan.
Orang luar bahkan belum pernah melihatnya. Sama sekali tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Betul, ini adalah mahkota yang paling disukai oleh Ratu Inggris. Mahkota yang paling disukainya. Ying Sui mengenakan gaun pengantin dan memakainya. Pasti sangat cocok. Sudah berlebihan. Seperti yang kita ketahui, mahkota ini hanya milik kerajaan. Tidak pernah dipinjamkan, apalagi dijual. Apa yang kamu pegang itu, saya yakin semua orang sudah tahu, kan? Dunia begadang. Ini pasti barang palsu. Dunia begadang. Mengambil barang tiruan. Juga berani bersaing dengan Tuan Muda He untuk mendapatkan istri. Benar-benar otaknya sudah tidak waras. Ya, tidak. Mahkotanya dia yang asli. Beberapa waktu yang lalu, kerajaan baru saja mengubah peraturan. Semua koleksi dapat dijual ke publik. Tidak menyangka ada yang membantu. Tidak mungkin, Nona Yang. Meskipun keluarga yang kalian adalah rumah lelang terkemuka di Longcheng. Tapi dia hanyalah seorang pengantar makanan. Sungguh menyedihkan. Bukankah sudah dikatakan, saya adalah keturunan keluarga tersembunyi. Mengantar makanan, hanya identitas yang saya samarkan. Benarkah, menurut yang saya tahu, mahkota itu dibeli oleh keluarga Yang dengan harga 500 juta, diberikan kepada konglomerat Wan Hao, ketua dewan. Jangan-jangan, kamu adalah ketua dewan Wan Hao. Wah, ini terlalu berlebihan. Saya mengerti, mahkota ini, entah itu kamu yang mencuri. Tapi bagaimanapun, kamu pasti akan mati. Panggil orang. Tunggu sebentar. Chen Qi dia adalah keturunan keluarga tersembunyi Kyoto. Apakah kamu berani menyinggung dia? Apa kamu tidak takut orang-orang keluarganya akan membalas dendam padamu? Saya sangat takut. Panggil orang. Ying Sui, di sini, mengandung sampah ini. Semua data. Chen Qi, lulus SMP, pernah mengencangkan sekrup, juga pernah mengantar makanan. Oh, benar. Beberapa hari yang lalu, bertemu dengan ibunya yang bekerja sebagai petugas kebersihan. Mereka saling mengenali. Keluarga apa yang dia miliki di belakangnya? Hanya keluarga yang baru saja dikenalnya. Apakah kamu ibu yang bekerja sebagai petugas kebersihan? Bocah Bow, menipu dan memperdaya hingga sampai ke keluarga Bai. Seseorang datang, patahkan kakinya, buang dia keluar. Itulah, hampir saja menghancurkannya. Pernikahan antara keluarga Bai dan keluarga He. Patahkan tangannya juga, keluarkan matanya. Buang dia ke penjara, sampai dia menghabiskan waktu di penjara. Kamu juga tidak pernah memberitahuku. Membantu bisa berisiko nyawa. Tidak, aku tidak bisa membantu yang ini. Aku pergi. Berhenti. Ayah, ibu, tidak peduli apakah Chen Qi adalah keturunan keluarga tersembunyi. Aku sudah memutuskan dia. Anak di dalam perutku adalah anaknya. Apa kamu tidak ingat? Malam itu lebih dari sebulan yang lalu. Anak di perutmu adalah milikku. Kamu ini tidak tahu malu. Ying Sui, diam. Kamu, pengantar makanan Bau. Apa kamu layak untuk mendekati putriku? Apakah Tuan Muda sudah datang? Tuan Muda pergi melamar ke keluarga Bai. Dan sekarang mungkin sedang menyampaikan lamaran di pesta keluarga Bai. Sedang dibully? Ya. Apa? Tuan Muda He, ada urusan apa yang mengarah padaku? Tidak ada hubungannya dengan Chen Qi. Perempuan murahan, menikah denganku adalah kehormatan bagimu. Kamu bahkan masih melindungi sampah ini. Ying Sui, kamu baik-baik saja, kan? Dunia malam. Aku baik-baik saja. Dunia malam. Percayalah, aku ada di sini. Dunia begadang. Aku tidak akan membiarkan mereka membuli kamu. Kamu sampah ini. Dunia begadang. Masih ingin jadi pahlawan yang menyelamatkan wanita? Ya, hanya dengan kamu. Dunia begadang. Bukankah kamu punya satu ibu yang bekerja sebagai petugas kebersihan? Panggil dia ke sini. Berlutut. Di hadapiku. Pukulkan kepalamu beberapa kali. Mungkin saja, aku akan menunjukkan belas kasihan. Aku akan mengampuni nyawamu seperti anjing. Seorang yang rendah, berani mengincar wanita Tuan Muda He, tidak tahu hidup atau mati.
Ibu yang seperti sampah. Anaknya juga sama-sama sampah. Lebih baik kalian berdua, ibu dan anak sampah ini, cari atap dan lompatlah. Selesai sekali untuk selamanya. Kalian boleh menghina aku, tapi jangan menghina ibuku. Orang tidak berguna marah. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Kau, jika kau yang itu, ibu yang tidak berguna jadi petugas kebersihan. Melihat aku membunuhmu dengan tanganku di sini, apakah dia akan terlalu terkejut? Sampai mati di sini, siapa yang berani menyentuh putraku? Siapa lagi ini? Ibu, gadis ini terlihat cukup baik. Ternyata ini adalah putra orang tidak berguna ini. Ibu yang tidak berguna. Nenek Bow, datang untuk meminta maaf atas putra tidak berguna ini. Datang untuk meminta maaf. Putra, kau yang menikahi istri. Kenapa tidak memberitahu ibu? Keduanya adalah mertua, kan? Anak ini tidak mengerti. Sebagai ibu kandung, aku sengaja memberi mertua, membawa hadiah pertemuan. Jangan terlalu dekat. Siapa mertua kamu? Lihat dirimu ini, kotor dan bau. Layak menjadi mertua kami dari keluarga Bai. Keluarga Bai adalah keluarga kaya di Longcheng. Kau adalah orang rendah yang hina. Juga berani menjalin hubungan dengan kami. Gadis yang baik, ternyata terjebak dalam hal seperti ini. Orang tua yang memilih kasih berdasarkan kekayaan. Seandainya saya tidak menyembunyikan identitas, masih tidak bisa melihat wajah mereka yang sebenarnya. Keluarga Bai ini di Longcheng memang merupakan keluarga yang terkemuka. Tapi, anakku juga tidak kalah hebat. Dia mengantar makanan di tengah angin dan hujan. Rajin dan pekerja keras. Di atas memiliki rasa bakti. Di bawah memiliki kasih sayang. Jika putrimu menikah dengannya, pasti akan bahagia. Ini adalah hadiah pertemuan. Silakan terima, mertua. Siapa yang begitu berani? Berani merebut menantu keluarga He saya. Kepala keluarga He. Mengapa Anda datang sendiri? Ayah. Inilah nenek tua yang menyebalkan. Dia mengambil mas kawin. Datang untuk merebut menantu keluarga He kita. Dia bahkan memukulku. Lihat, merebut menantuku dan memukul anakku. Katakan, bagaimana kita menghitung utang ini? Nona Bai, menjalin cinta dengan anak saya. Ini adalah putramu. Merebut istri dari putraku. Bagaimana kalau begini? Kita bertaruh, bagaimana? Orang yang kalah, harus menyerahkan hak untuk menikah dengan keluarga Bai. Bertaruh tentang apa? Karena ini adalah lamaran. Mari kita bertaruh. Siapa yang mas kawinnya lebih mahal? Anda gila. Mas kawin dari keluarga mereka. Tapi ada 200 juta. Apa yang bisa kita bandingkan dengan dia? Hanya 200 juta. Barang kita lebih berharga dari miliknya. Omongan yang besar. Seorang yang rendah, hanya seorang pembersih jalan. Berani menantang keluarga He saya. Katakan saja, berani bertaruh atau tidak. Ibu, jangan berisik, ya. Cepat pergi. Kita baru saja saling mengenal sebagai ibu dan anak. Saya belum sempat berbakti padamu. Tidak boleh lagi membebanimu. Tenang saja, nak. Ada ibu di sini. Hari ini pasti akan membuatmu menikahi istri. Ayah, lihat. Pasangan ibu dan anak yang tidak berguna ini. Ternyata keras kepala itu diwariskan. Ayah bertaruh dengan dia. Namun, orang yang kalah harus melepas semua pakaian. Ke tempat paling ramai di Longcheng. Berlari telanjang. Saya ingin membuat mereka berdua menjadi berita utama. Bibi, Anda tidak perlu bertaruh dengan mereka. Bagaimanapun juga, saya tidak akan menikah kecuali dengan Chen Qi. Tidak takut pada kekuasaan. Ternyata dia adalah gadis yang baik. Tapi menantu, Anda tenang saja. Dunia begadang. Mertua, silakan lihat. Mertua, silakan lihat dunia malam ini. Di mana Anda menemukan dua orang ini? Ini adalah cangkir yang buruk. Anda tidak mungkin menemukannya saat menyapu jalan, kan? Dari tempat sampah mana Anda mengambilnya? Orang rendah tetaplah orang rendah. Mengambil sampah sebagai mas kawin. Ini benar-benar berita aneh di dunia. Segera ambil pergi. Melihat lebih dekat. Saya ingin muntah. Sebenarnya, saya tidak berbohong. Ini memang saya temukan. Namun, ini adalah barang dari dinasti Yuan. Ini sangat berharga. Memberikannya kepada mertua sangat cocok. Ngomong-ngomong, ini sepasang kilin dari jade putih. Ini saya berikan kepada mainan kecil untuk cucu saya di masa depan. Dan yang paling penting, ini adalah villa di Teluk nomor 1 Longcheng. Berikan kepada putraku dan menantuku. Kebetulan, Ibu, aku tahu kamu melakukan ini untuk kebaikanku. Tapi kamu juga tidak bisa memberikan barang yang jelek untuk menipu orang. Jangan menambah kekacauan, ya, putra. Ini adalah urusan pernikahanmu. Sebagai ibu, aku memiliki kewajiban untuk membantumu mengurusnya.
Tunggu saja dan lihat. Benar-benar ada kalian berdua, ibu dan anak. 1. Menyamar sebagai keluarga tersembunyi. 1. Menggunakan tumpukan barang jelek ini sebagai mas kawin. Membuat sertifikat palsu. Lalu bilang, apakah kamu tahu tentang villa di Teluk nomor 1? Berapa harganya? Teluk nomor 1 adalah Longcheng. Kawasan villa paling mewah. Yang termurah pun harus 10 miliar, kan? Harga sebenarnya bukan yang utama. Teluk nomor 1. Itu adalah simbol kekuasaan. Bisa membeli villa di Teluk nomor 1. Bisa dihitung dengan jari. Bahkan keluarga He kami tidak cukup memenuhi syarat. Kalian berdua ini tidak berguna. Apakah kamu layak? Sekarang berpura-pura hebat. Apa kalian tidak berpikir? Chen Qi, segera bawa ibu pergi. Jika tidak, jika ini terus berlanjut, saya takut ini tidak bisa diakhiri dengan baik. Bu, kita pergi. Berhenti. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Perjanjian taruhan tadi. Semua orang mendengarnya, kan? Siap menerima konsekuensi taruhan. Saya ingin membuat mereka berdua berlari telanjang di jalan. Tuan Muda He, ini terlalu menghina, kan? Jika memang seperti itu, mereka berdua, ibu dan anak, tidak akan bisa mengangkat kepala seumur hidup di Longcheng. Tidak bisa mengangkat kepala, kan? Siapa yang membuatnya berani merebut wanita dari saya, He Chong? Inilah akibatnya jika mengusik saya. Bagaimana? Tidak bisa menerima kekalahan? Siap menerima konsekuensi taruhan. Lepaskan. Jangan bertele-tel. Adalah diri sendiri yang melepaskan. Atau saya harus mencari seseorang untuk membantu kalian melepas. Kalian jangan terlalu menindas orang. Ayah, sepertinya mereka butuh orang lain untuk membantu mereka melepas. Seseorang, lepaskan semua pakaian mereka. Buang mereka ke jalan. Tunggu.